ditawarkan oleh agen ini? Ada paket umroh reguler, ada paket umroh plus. Plus itu seperti ke Turki. Tapi yang paling banyak itu reguler. Kalau untuk paket umroh yang plus Turki itu apa bedanya, Pak? Ya, jadi ke Turki dulu baru umroh. 12 atau 13 hari kalau itu. Jadi ke Turki itu 2 hari 2 malam 3 hari. Umrah itu begini, umrahnya itu 3 hari di Madinah, 4 hari Mekah, 2 hari perjalanan, berarti 9 hari. Tambah ke Turki 3 hari 2 malam, hitungannya 12 hari. Jadi namanya juga umrah reguler, itu hitungannya rata-rata 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Kegiatannya apa saja di Madinah? Jadi di Madinah itu di sholat dan ziarah ke kuburan Rasulullah dan beberapa sahabat yang ada di sana. Itu ada namanya city tour sekitar Madinah, sekitar Masjidil Haram, dan city tour sekitar kota Madinah. Ya, city tour kota Madinah itu seperti umum travel lakukan Masjid Kuba, kemudian kebun kurma, Masjid Qiblatain, perang Khandaq, kemudian Jabal Uhud. Itu umum dilakukan hampir semua travel. Kalau di Mekah itu sama. Kalau di Mekah ini kan ada hari H melaksanakan umrah. Jadi umrah itu kan tidak ada hubungannya pelaksanaan umrah itu dengan Madinah sebenarnya. Umrah itu hanya dilakukan di Mekah. Jadi hari H melaksanakan umrah berpakaian ihram, kemudian masuk Mekah, melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian namanya tahallul. Setelah itu sudah selesai namanya umrah. Setelah pelaksanaan umrah ada city tour sama dengan di Madinah. Tapi kalau di Mekah ini sebenarnya tidak ada keutamaan untuk city tour. Kalau Madinah ada keutamaan seperti mendatangi Masjid Kuba, melaksanakan sholat di dalamnya, dia mendapatkan pahala sama dengan pahala umroh sekali. Kalau di Mekah ini tidak ada, murni city tour menambah wawasan. Apa yang dilakukan ketika city tour di Mekah? Yang pertama itu Jabal Thur. Jabal Thur itu tempat di mana Nabi bersama dengan Abu Bakar sahabatnya ketika dia dikepung di Mekah ingin berhijrah menuju Madinah. Dia masuk ke Gua Thur dulu, kemudian setelah itu jamaah kita arahkan ke Arafah. Arafah ini ada di dalamnya namanya Jabal Rahmah. Di sini kita arahkan jamaah ke sana. Arafah, Musdalifah, Mina. Ini tempat orang berhaji, lokasi berhaji. Nah, kemudian sambil pulang biasanya melewati Jabal Nur. Jabal Nur tempat turun pertama wahyu. Udah selesai itu ya sholat seperti biasa, pulang. Kalau untuk yang paket haji itu, Pak, apa ya? Di sini haji khusus namanya. Jadi haji di Indonesia itu yang resmi ada 2. Ada namanya haji reguler. Haji reguler itu dilakukan oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah, panitianya seluruh pemerintah, keuangannya masuk ke pemerintah. Ini haji reguler yang menunggu sekitar 20 tahun lebih. Ya, jadi harganya DP untuk mengambil nomor porsi atau waiting list. Kita datang ke bank yang sudah bekerja sama dengan Menteri Agama untuk mengambil formulir, mendaftar, kemudian bayar 25 juta. Keluarlah nomor porsi. Nomor porsi itu daftar bukti bahwa kita sudah namanya BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Nah, setelah kita mendapatkan BPIH ini tinggal menunggu saja. Nanti setelah porsi kita dinyatakan keluar kuotanya tahun keberangkatan, kapan kita dinyatakan keluar, maka harus melunasi sesuai dengan keputusan Kementerian Agama berapa jumlah yang harus dibayar. Ini namanya haji reguler. Ya. Yang kedua ada namanya haji khusus. Haji khusus ini dikenal di masyarakat itu haji plus. Ya. Tapi sebenarnya bukan haji plus, yang benar itu haji khusus. Kenapa khusus? Dia jadi masyarakat tidak bisa mendaftar langsung ke Kementerian Agama, tidak bisa juga mendaftar langsung ke bank. Dia harus mendaftar ke travel.
Nah, travel yang mempunyai PIHK, perizinan penyelenggara ibadah haji khusus namanya. Nah, jadi tidak semua travel, hanya sekitar, kalau tidak salah, silakan dicek lagi nanti data yang benar, kalau tidak salah sekitar 450 di Indonesia mendapatkan izin PIHK ini. Nah, termasuk kita di sini ada PIHK-nya. Jadi masyarakat datang ke kita mendaftarkan dirinya untuk diambilkan nomor porsi. Nah, nomor porsinya berapa? Sistemnya pakai dolar, $4.000, setara dengan mungkin sekitar 70 jutaan. Ini untuk nomor porsi waiting list, sama dengan reguler tadi. Bedanya di mana? Mendaftarnya ke travel mengambilkan nomor porsi tetap di Kementerian Agama. Nanti keluar sekitar 7 hari lah kurang lebih, keluarlah nomor porsi sebagaimana tadi reguler. Bedanya di mana? Reguler ini keluar namanya BPIH Haji Reguler. Kalau ini keluar tulisannya BPIH Haji Khusus. Daftar tunggunya kurang lebih 7 tahun. Biayanya itu sekitar 200, paling murah 220 juta lah kurang lebih. 250 juta, 220 sampai 250, mungkin bisa sampai 300 juta, tergantung fasilitasnya. Kenapa disebut haji khusus? Yang pertama, divisinya khusus, lebih cepat berangkatnya, fasilitasnya VIP. Nah, itu pekerjanya yang mengerjakan semua komponen yang ada di dalamnya adalah swasta, travel yang ditunjuk oleh Kementerian Agama tapi diawasi oleh Kementerian Agama. Itu bedanya. Kalau yang berkembang di masyarakat ada namanya haji furoda, pernah dengar? Apa belum? Setahun masih berangkat. Ya, tapi itu tidak maksudnya bukan tidak resmi, tapi ini tidak aman. Tidak aman. Jadi dilakukan oleh personalisasi yang ada di Indonesia bekerja sama dengan personalisasi yang ada di Arab Saudi. Nah, gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan kuota pemerintah. Terus kalau untuk paket haji di sini tuh biasanya dapat fasilitas apa aja sih, Pak? Apa perjalanannya juga sama kayak umroh atau beda? Beda. Itu tadi yang saya cerita, kalau haji khusus yang ada di sini itu fasilitasnya pasti bintang 5. Hotelnya dekat. Kemudian maktab itu, kalau saya bahasa Indonesia kan apa ya? Jadi dia mendapatkan fasilitas tempat namanya Arafah dan Musdalifah Mina, namanya Armusna, Arafah Musdalifah Mina, itu yang VIP. Kalau reguler itu pasti jauh, kalau ini insya Allah dekat. Nah, terutama di Mina itu ada tempat pelontaran. Biasanya kalau reguler itu jaraknya kurang lebih 7 kilo, kalau ini kurang lebih mungkin 500 sampai 1 kilo. Beda. Bapak, bagaimana prosedur pendaftaran dan pembayaran untuk perjalanan haji atau umroh melalui? Jadi pertama kalau umroh itu bayar DP 5 juta dulu. Bayar DP. Setelah bayar 5 juta, menyetorkan persyaratan yang diminta seperti paspor, identitas lah, identitas. Kemudian setelah kita menerima DP, kita berikan perlengkapan seperti koper, ya, kemudian pakaian seragam dan lain sebagainya. Itu udah lengkap. Lengkap itu DP, baru DP 5 juta. 45 hari sebelum keberangkatan kita harus mengingatkan jamaah untuk melunasi. 30 hari sebelum keberangkatan jamaah harus lunas, membayar sisanya. Karena sama dengan kita juga, 30 hari sebelum berangkat tiketnya harus dibayar. Setelah jamaah bayar 5 juta, maka kita harus memastikan jamaah tersebut berangkat di tanggal berapa, jadwal yang ditentukan. Bagaimana agen travel haji dan umroh memastikan keberangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Nah, itu bagus pertanyaannya itu. Jadi kita di sini itu menentukan jadwal dulu, baru menerima pendaftaran.
Kita membooking pesawat dulu. Biar pesawat. Ya, booking pesawat dulu. Mm-mm. Misalnya saya kasih contoh jadwal kita yang berangkat nanti ini tanggal 8 Agustus. Iya. Ada tanggal 8, ada tanggal 10, ada tanggal 23 Agustus, ada tanggal 29 Agustus. Ini semua pesawatnya sudah saya bayar, sudah kita bayar. Setelah dibayar pesawatnya, baru kita jual, baru kita bikin brosur. Kita berstandarkan moto Kemenak 5 pasti. Nah, ini penting, silahkan dicatat. Jadi Kemenak itu mengeluarkan namanya moto 5 pasti umroh. Pasti umroh. Apa itu 5 pasti umroh? Yang pertama, cara memilih travel yang baik, pastikan travel itu legalitasnya jelas. Bagaimana cara memastikan travel resmi? Tidak tahu kan? Nggak tahu. Ada caranya. Download aplikasi Umroh Cerdas. Download aplikasi Umroh Cerdas nanti di HP-nya masing-masing. Iya. Kemudian tekan PPIU. PPI itu perizinan perjalanan ibadah umroh. Kalau haji namanya PIHK. Silakan cari. Kalau dicari di daftar pencarian ternyata nama travel tersebut tidak terdapat, maka berarti ini travel bodong. Iya. Dan itu banyak di Indonesia ribuan. PIHK juga begitu. Kalau dia mengaku pengurus haji, kemudian ternyata tidak ada izin PIHK-nya, berarti ini bodong, tidak resmi. Yang pertama, pastikan legalitasnya. Yang kedua, pastikan jadwal keberangkatannya dan program hari dan maskapainya. Ada 3 di sini berarti. Pastikan jadwalnya, pastikan maskapainya, dan jumlah harinya, programnya. Nah, biasanya bagaimana cara memastikan? Ada namanya PNR. PNR itu registrasi apa ya? Semacam bukti booking lah, nomor booking. Ada nomor bookingnya. PNR. Kalau kita biasa beli tiket itu keluar PNR-nya. Kode-kode. Iya. Reservasi, bukti reservasinya. Kemudian pastikan apa? Pastikan visanya aman. Ya, kalau di sini memang kita menjadi provider visa, salah satu provider visa yang bisa mengeluarkan visa sendiri. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, pastikan hotelnya aman. Jadi setelah kita pastikan travel ini aman, baru kita mendaftar. Sebenarnya prosedur cara yang baik untuk menjadi calon jamaah seperti itu. Apakah ada layanan pendampingan atau pembimbingan selama perjalanan haji atau umroh yang disediakan oleh agen? Ada. Bukan agent ya. Kalau di sini tuh bukan agent, penyelenggara. Penyelenggara. Iya, ini namanya penyelenggara. Jadi kalau agent itu cabang kita. Cabang marketing kita ini namanya agent. Kalau di sini bukan agent namanya penyelenggara. Penyelenggara ibadah haji khusus, penyelenggara ibadah umroh. Iya. Nah, jadi pertanyaannya yang benar, apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh penyelenggara? Iya. Nah, itu ada, wajib dari Kementerian Agama setiap satu grup keberangkatan harus ada pendampingan, harus ada ustadznya, ada bimbingannya. Selain daripada ada namanya tour leader, ada namanya tour guide, ya, TL atau TG. Tour leader dari kita itu minimal 1 orang dari Indonesia. Nanti tour guide-nya atau mutawif lah, kalau umroh itu lebih kenal mutawif, itu kita siapkan di Saudi. Jadi satu bis itu ada 2 pembimbing, 1 pembimbing dari Indonesia, 1 pembimbing yang stay di sana. Maskapai apa saja yang digunakan untuk pemberangkatan jamaah haji? Jamaah haji apa jamaah umroh? Haji dan umroh. Ya, kalau di sini rata-rata pakai Saudi ya. Saudi Airlines atau Garuda. Ada juga Lion. Jadi kalau di Indonesia mungkin pertanyaannya begini, maskapai apa saja yang dipakai orang berumroh gitu loh, kira-kira begitu ya. Hampir semua. Jadi gini, ada Emirat, ada Etihad, ada Qatar, ada Turkish,
kemudian ada Oman Air, ada Garuda, ada Saudi, ada Lion, ada Citylink, kemudian ada Qatar, ada kurang lebih 10 lebih lah gitu. Itu ada MH itu maskapai Malaysia Airlines. Kalau di sini rata-rata Saudi atau Garuda. Cara menanggapi perihal masalah penumpukan jamaah haji yang terdaftar. Itu anak pemerintah, itu wewenang pemerintah. Jadi kalau kita ini kan penyelenggara, mengikuti aturan pemerintah, tinggal mengarahkan jamaah saja untuk bersabar. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Sistem marketing saya itu, saya ada training ke daerah-daerah, di hotel-hotel. Jadi travel itu kan beda-beda sistem. Ada travel mungkin banyak media online-nya, ada mungkin dia banyak door to door. Kalau di sini itu training di hotel. Tapi pernah nggak sih Pak ada kayak kasus gitu, misalkan si orang ini udah daftar di cabang Bapak, tapi ternyata belum terdaftar gitu Pak. Jadi ada orang yang mengatasnamakan. Ada, pasti ada. Pasti banyak. Itu kalau untuk membedakannya apa Pak? Kalau kita kan di sini dianggap sudah terdaftar kalau sudah masuk uangnya ke kita. Makanya dianjurkan calon jamaah itu tidak boleh mentransfer uang kecuali atas nama PT. Misalnya kita tunjuk marketing ini, kesalahan jamaah orang Indonesia lah. Itu percaya ke pribadi, daftar ke pribadi, transfer ke dia, uangnya kan bisa dipakai oleh agent. Nah itu makanya kita mengantisipasi dan menganjurkan setiap marketing tidak boleh menerima transferan dari jamaah manapun, harus ditransfer ke kita. Bagaimana cara mengatasi? Mungkin pertanyaannya begitu. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Adalah ketika ada jamaah mengkomplain ke kita, maka yang pertama kita tanyakan sebagai kita penyelenggara, bukti transfernya ke Tifatur. Kalau tidak ada buktinya, maka ini tidak bisa dilayani. Nah, kalau jamaah sampai marah-marah, mengamuk-ngamuk misalnya, kan ada kasus kayak gitu. Ya kita tidak melayani. Kita jangan pernah berhubungan dengan jamaah tersebut. Silahkan jamaah tersebut menyelesaikan dengan di mana dia daftar. Nah, maka jamaah itu paling aman. Solusi paling aman kalau mau daftar berangkat umroh adalah ke travel travel resmi, yang kedua mentransfer harus langsung ke atas nama PT tersebut. Tidak boleh pribadi. Tapi sekali untuk jamaah umroh itu Bapak mau pemberangkatan berapa orang Pak? Kita rata-rata satu pesawat. Rata-rata sekali berangkat. Itu dibagi kayak ada grupnya gitu atau enggak Pak? Misalkan kayak satu pesawat, misalkan ada grup A, B sama C. Iya. Berarti kalau kayak gitu nanti ada tim tour leadernya beda lagi. Jadi satu pesawat itu tergantung pesawat apa dulu. Rata-rata isinya 300 lebih, 370. 370 satu bis, rata-rata 45 orang. 45 itu satu tour leader. Ya, tinggal dibagi saja, 370 dibagi 45 berapa? Hampir 6. Ya 6 sampai 7. Itulah 7 atau 8 lah. Iya. Sebulan, kalau sebelum pandemi rata-rata saya 1000, jamaah saya 1000 satu bulan. Kalau sekarang mungkin karena baru merintis lagi di atas 500 lah. Tapi kalau jamaah haji itu Pak kan beda ya tanggal kan. Berarti itu kalau sekali pemberangkatan bisa berapa? Nggak banyak kalau jamaah haji itu nggak banyak. Paling satu grup, 2 grup. Kalau untuk dari Tifatur ini cabangnya dari mana aja Pak? Banyak. Kalau misalnya di daerah sini? Di sini Jakarta Utara ada banyak sekali. Bekasi banyak, Depok banyak banget. Di Indonesia ratusan, ribuan marketingnya. Marketingnya ada 4 ribuan. Tapi kalau ini pusatnya kan ya? Pusatnya sih. Pusat berangkatin itu apa? Berapa tahun umurnya? Nggak ada, kalau sekarang udah nggak ada umur. Minimal untuk daftar itu SD juga sudah bisa daftar. Saya lupa umur berapa, umur 12 tahun kayaknya. Apa umur 13 tahun. SD. Ada yang kayak
dibatasi umurnya ya. enggak. Justru kalau lansia diprioritaskan bisa berangkat cepat. Kalau umurnya misalnya mencapai 80, prioritas bisa langsung berangkat. Kalau misalnya 40 tahun tapi dia penyakitan gitu juga bisa? Tidak. Oh, nggak bisa. Dicek dulu ya kesehatannya. Nggak bisa. Yang bisa prioritas itu satu, lansia. Yang kedua, istrinya berangkat duluan, tidak ada yang memahromi, suaminya belakangan daftar. Itu bisa mendampingi istrinya. Nah, itu prioritas. Kemudian apalagi ya prioritas itu? Prioritas itu yang saya tahu. Kalau untuk syarat dokumennya, persyaratan dokumennya apa? Persyaratan KTP, KK, surat nikah kalau sudah nikah, kemudian anak kecil, kalau misalnya di bawah umur harus ada akte kelahirannya, kemudian kakaknya, yang paling utama paspor. Tapi kalau di sini kan paspornya bisa dibantu ya Pak ya? Bisa, Nggak harus kita ngurus sendiri kan? bisa.